Baik, berikutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Agim. Yang penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Memang semuanya sudah sempurna, Pak Miftah. Ujiannya tuh sekarang mah jadwal ceramah teh njum. Padat sekali undangan Zoom, kecuali hari ini, jam ini. Biasanya di Jakarta, nanti enak dia khusus kanggo Pak Miftah, kanggo kawan-kawan di Sinergi, dan semua yang hadir. Jadi ini kelihatannya tidak ada yang kebetulan. Tadi mah kholak tahada batila. Nama masjidnya Darul Aulia, dekat dengan Darul Tauhid. Ya, ada darulnya. Oh ini serius, hadirin, tidak ada yang kebetulan. Keluarga Pak Masudi ada hubungan dengan saya, sama-sama keluarga tentara, betul? Pak Miftah mah udahlah, sama ada guru abdi di Darul Tauhid juga sesepuh, jadi kita ini satu sesepuh ya. Untuk Sinergi juga beliau, Darul Tauhid juga Pak Miftah. Dalam situasi saya yang sangat sulit, zaman heboh ya, Pak Miftah lah bentengnya ya, dan ya, beliau paling tahu sejarah, dan hati-hati Pak Miftah, rahasia ya. Jadi saya luar biasa bahagianya. Ada yang lebih mempesona lagi kalau dengan Kang Emil juga ada hubungan, karena dulu juara desain Masjid Darul Tauhid itu Kang Emil. Yang dulu tuh Pak ya, dan Masjid Darul Tauhid yang di Eko Pesantren didesain oleh gurunya Kang Emil, yaitu Budi Faisal. Jadi ada dihubung-hubungkan saja ya. Kalau dengan Bupati Bandung Barat, sami-sami AA. Tadi Pak Umaran udah ada, padahal saya yang disebut dengan maaf ya. Jadi luar biasa dengan ini mah, sama-sama ini ya, berjuang. Turnuhun dan siapa Pak Asep mana tadi teh? Ternyata ini santri angkatan berapa? SSG angkatan 7, santri siap guna angkatan ke-7. Sekarang sudah 37 angkatannya. Alhamdulillah. Jadi ini sudah menjadi satu keluarga besar ya. Dan ada yang lebih menarik Pak Miftah, dasar tidak boleh ngedahului guru ya. Jadi Darul Tauhid itu mau membangun pesantren baru, Eko Pesantren 2 di atasnya Eko Pesantren. Karena harus guru yang duluan, jadi sekarang ini duluan. Saya tidak berani membangun itu duluan ya. Darul Tauhid juga di sana, alhamdulillah, sama ada kudanya, hanya kudanya agak kecil-kecil ya, ini maaf ya. Nanti dinikahkan dengan kuda Darul Tauhid ya, beda ya. Kalau di sana kiainya kecil, kudanya besar. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan di Bandung Utara ini akan ada 2 nih pada tahun ini. Pertama membangun masjid ini, dan yang kedua membangun masjid di Eko Pesantren 2 di sana Pak. Alhamdulillah, bedanya kalau di sini tadi Pak Geri itu ya serba modern, kalau di sana serba kampung Pak ya, maklumlah dah. Sepuh mah emutana karena kubur wae. Jadi beda sekali Pak. Masjid yang didesain anak muda mah apa tuh? Visioner gitu. Kalau kami lebih visioner lagi, itu liang lahat ya. Oh punten Pak Miftah, sanes pada nyindir Pak Miftah ya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu kalau menyimak tadi ya perkataan Kang Emil, saya jadi ingat satu hadis yang sahih juga ini, riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda begini, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Ini penting hadirin. Saya tuh luar biasa sukanya kepada hadis sahih ini. Oh, para sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, ala kulli hayyinin layinin qaribin sahlin. Ada 4 nih.
Kalau ke sorga memang agak berat kita tuh ya, tapi minimal jangan tersentuh api neraka lah. Setuju? Nah ternyata ada 4 ini. Punten pemirsa ya. Yang pertama itu hayyin. Nah nanti kawasan ini harus menjadi kawasan hayyin. Yaitu orang yang hayyinin itu yang lahir batinnya teduh dan meneduhkan, tenang dan menenangkan. Yang hayyinin itu ajak, kalem, bisa mengontrol diri, mengendalikan pikiran, lisan, tangan, hati, semuanya serba terkendali sehingga lahirlah ketenangan dan menenangkan. Ini mahal hadirin. Transfer sedekah yang paling mahal itu adalah sedekah ketenangan. Kita harus mulai membiasakan sedekah energi positif, sedekah hayyin. Karena orang yang energi positifnya tinggi ini, maaf ya, kalau kita membayangkan hayyin ini Rasulullah SAW seperti ini. Maaf hadirin, hasil penelitian ilmiah saya membaca bahwa di Amerika tuh ada alat untuk mengukur vibrasi dari setiap orang. Lalu dia mengukur dan vibrasi tertinggi itu ternyata orang-orang yang paling baik hatinya. Kita bisa membayangkan vibrasi Rasulullah SAW. 1400 tahun sudah wafat beliau, ribuan kilometer dari Jazirah Arab, vibrasinya sampai detik ini menggetarkan diri kita. Menggetarkan sampai kita mau mewakafkan tanah mahal di tempat strategis ini. Mau kita berpikir untuk berjuang, itu vibrasi lahir dari hayyin. Makanya AA sangat berharap nih ya, ini tidak hanya untuk memuaskan mata, telinga, tapi vibrasi itu yang terpancar dari sini. Ini luar biasa. Kalau orang datang ke sini dapat vibrasi tauhid dari sini, hayyinin, itu bisa berubah itu. Dia akan menularkan vibrasi itu kepada keluarganya, istrinya, anaknya, lingkungannya, dan itu yang sangat penting. Vibrasi hayyinin ini. Hayyinin ini lahir dari ketauhidan. La ilaha illallah, yang dia tidak menuhankan apapun, siapapun selain Allah. Vibrasi ini berkurang ketika mengilahkan harta, benda, kedudukan, popularitas, termasuk kekaguman pada dirinya. Ternyata penelitian ini Pak ilmiah nih, bukan oleh orang Islam. Orang yang ujub, sombong itu vibrasinya negatif. Jadi ketika saya hebat, saya pintar, itu ternyata negatif Pak. Tidak vibrasi positif. Karena yang vibrasi positif itu yang rendah hati. Prestasinya maksimal tapi rendah hati. Nah kurang lebih hayyinin ini mudah-mudahan menjadi standar kita. Tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan, buah dari hati yang ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Tadi Kang Emil mengatakan kenapa berantem terus? Yang diingatnya bukan Allah. Kalau ingat Allah pasti vibrasinya sama. Jadi pertengkaran itu kan bukan karena perbedaan pendapat. Pertengkaran itu karena nafsu. Ya, kalau nafsu sudah membara mah dalil sama kayak gelut. Angger hadir. Sama masjid tetap gelut ya kan, karena memang lebih puntennya mengilahkan nafsu. Kalau mengilahkan Allah pasti tenang hatinya. Yang kedua, layyin. Layyin itu orang yang sangat sopan, santun, lemah, lembut. Lahirnya dari mana? Rahmatan lil alamin. Jadi kalau orang sudah nyaah gitu ke orang-orang tuh sayang, ke makhluk-makhluk tuh sayang, ke pohon, ke kucing. Sayang, ini kemarin saya bertemu dengan seseorang Pak, dia sendiri dalam kesulitan keuangan. Lihat kucing, anak kucing di jalan berhenti, dipungut Pak, dikasih minum susu, sakit nih, dibawa ke dokter hewan 280.000 Pak. Bela-belain uang makan keluarganya dipakai ngobatin kucing dan kucingnya mati Pak besoknya. Tapi saya takjub sekali dengan orang ini Pak. Ini kan rahmat Pak. Kita lihat kucing disepak, betul. Kayak ngasih makan ayam, ayam datang, syah. Ayam datang digeprik pakai sapu, cek ayam teh mana mah. Ndog uing dipakai.
Kata ayahnya, telur bangsa kami ditelan. Ya. Saudara kami jadi ayam panggang, ayam geprek. Giliran lihat saya kalau sapu. Dasar tidak rahmatan lil alamin. Halo? Kenapa senyum ya? Ingat pernah ngegeprek ayam. Nah hadirin sekalian, punten sekali lagi ya, saya suka melihat YouTube tuh tentang kasih sayang Pak. Ada ibu-ibu di Kolombia, mukul-mukul teralis kandang singa. Singa teh ngebalik. Pas lihat ibu ini langsung berdiri dan tangannya keluar Pak. Disangka orang menerkam, ternyata memeluk. Aduh, rindu sekali. Saya jangan nangis lihatnya. Tambah lagi lagu nanti menyentuh. Ini si ibu punya apa? Apa karena kecantikan singa sampai memeluk gitu? Ini binatang hadirin, binatang buas. Kenapa bisa meluk, bisa kangen? Karena kecantikan tes ayo nama. Cari sini akhwat yang paling cantik, deketin ke kandang singa. Coba hasilnya seperti apa? Apa karena tasnya mahal? Cik, anu pas tasnya naon teh uci dan sebagainya teh ya. Gebluskeun ke kandang singa. Jadi tas dia deh. Ternyata si ibu ini 5 tahun yang lalu, waktu singa itu kecil, pernah menolong, ngasih susu, meluk, dan sebagainya. Dan singa tidak melupakannya. 5 tahun Pak. Binatang buas tidak melupakan lainnya seorang manusia. Halo? Jadi kita teh umat yang kulang katih tayang hadirin. Kenapa suami males kulang katih tayang? Atau pulang ke tempat lain. Di sana yang ngasih katih tayang. Seri, bari ngajeletot hadirin. Ibu bapak yang baik, ini serius loh. Surat Ali Imran 159, ya kan? Nanti di sini juga harus itu ya, mencerminkan lain. Pelayanannya tuh pelayanan yang sangat ramah, sopan, dan betul-betul penuh kasih sayang, tidak pilih-pilih kasih. Ya, dan itu dalam surat Ali Imran tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan fatu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau berhati keras dan bersikap kasar lan fatu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Nah ini dia nih hadirin ayat penting. Mengapa orang jadi dekat? Karena kasih sayang melahirkan sopan, santun, lemah, lembut. Nah ini yang sebetulnya nanti ditolong di sini tuh Pak ya. Dibuat sedemikian rupa sehingga betul-betul tergali bagaimana kerinduan menyayangi orang lain itu menjadi bagian penting. Kalau saya membaca nih Pak Miftah, kalau disimpulkan Islam itu dikumpulkan jadi dua mah. Cuma dua ternyata. Satu, kepada pencipta tauhid, kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Entah seet cuman segitu-gitunya ya. Ayo maka Allah ente bertauhid eta ka makhluk nek wae kita menjadi di mana indahnya Islam. Halo. Sudahlah gitu ya. Makanya abdi mah kakuda teh nyaan. Nih Pak di stable kami di sana ya di Darussunnah ada anak tetangga namanya Bagus. Down syndrome. Jadi Down syndrome mungkin sudah mengetahui ya, secara intelektual Allah ciptakan memiliki keterbatasan. Tapi yang mengagumkan satu Pak, ini kalau kami rapat dengan para pengurus kuda, kuda tuh tidak pernah menyakiti ini Bagus ini, walaupun masuk ke kandang kuda tergalak Pak, jadi dia masuk hare-hare ya nggak? Si kuda teh nggak nyepak, nggak ngegel. Kalau yang sombong-sombong makan oleh kuda mah tinggal dibawa kabur atau kan kuda mah suka ngasih kenang-kenangan namanya cap kaki kuda ya. Goler tak hadirin. Enggak tuh Pak. Karena Bagus ini baik. Orangnya hatinya kan lembut. Orang Down syndrome kan hatinya lembut sekali Pak ya. Sehingga kuda-kuda yang paling nakal aja
nggak berani tuh menyakiti dia. Itulah layin. 3, qorib. Qorib itu dekat. Orang yang qorib ini lahir dari humble, tawadu. Makin rendah hati itu akan ada kenyamanan. Rasulullah SAW tuh kalau orang berjumpa dengan beliau, pas pulang tuh pasti pikirannya sama. Sama tuh, apa coba? Saya adalah orang yang paling spesial di hadapan Rasul. Jadi kalau orang udah ketemu, pulang, Rasul tuh suka sekali sama saya. Dan tiap orang pikirannya sama. Karena Rasulullah SAW tuh qorib, sangat humble, rendah hati. Jadi kalau ketemu orang, full atensinya. Panggil aja, hei Muhammad, nggak begini. Seluruh badannya, beliau mengasongkan tangan duluan, tidak lepas sebelum dilepaskan. Beliau menyimak dengan baik, kalau lucu, beliau ikut senyum. Kalau sedih, beliau ikut prihatin. Kalau mengagumkan, beliau ikut terpesona. Ketemunya 3 menit, 5 menit, dapet tuh hatinya. Bandingkan dengan kita. Kita mah dengan anaknya kumaha baru dapet. Nah, sudah dikerjakan, ya bagus, ibu tersenang ya. Kalian menjadi makhluk seutuhnya ya. Sambil kena WA. Ngobrol dengan anak dekat. Bahkan yang itu yang anak gak tidur-tidur tuh sok tidur ya. Nah ya, ibu mau dulu ini dengan grup ibu teman-teman ibu ya. Nina Bobo. Kunaon mana teh? Ibu sudah 5 kali nyanyi Lina Bobo, kamu gak tidur-tidur. Kata anak da ibu mah gak fokus. Saya teh Asep, nah lagu Nina, gak nyambungan. Ya anak laki diberi nama Asep, lagu Lina Bobonya ngahulang budak. Aisyah teh kunaon. Sampai ada suami yang kagum ke istrinya, udah dengar cerita ini belum Bu? Belum. Jadi suami teh, si istri teh, Papa, Mami mau tidur dulu ya. Udah ngantuk, oh iya silakan, tutup aja selimut. Atuh suami teh kagum. Udah bercahaya wajahnya. Sampai nge-WA tuh ke Ustadz, Ustadz, istri saya amalannya apa ya? Kok tidurnya tuh wajahnya bercahaya walaupun ditutup selimut. Gitu hadirin. Tadi selimut kieu wae. Eta teh badan di sebelah suami. Enak ya Bu ya ketawanya ya. Enak dah menjiwai. Hadirin sekalian, maaf ya menyalahkan ibu-ibu wae. Sok atuh Bapak gesok. Puas Bu, puas. Nah, hadirin sekalian, maaf ya. Menyentuh hati orang mah tidak cukup dengan kata-kata. Semuanya tuh harus lahir dari ketawaduan. Saya ingat tuh Pak Miftah pun guru ya, guru saya mengatakan AA, kalau suatu saat A diuji oleh Allah ditakdirkan jadi ustadz, pantangan terbesarnya adalah merasa lebih dari umat. Maksimal sama, yang benar tuh kalau jadi ustadz mah di bawah. Karena orang mah tidak beramal, belum tahu ilmunya. Kita mah tahu ilmunya dan tidak beramal. Itu yang membuat kita harus lebih merunduk. Dan ingat katanya, bahwa orang tuh tidak pernah tersentuh hatinya dengan kesombongan. Orang tuh hanya bisa tersentuh hati dengan ketawaduan. Makanya, maaf ibu bapak kalau kita sudah ngangkat gitu ya, merasa saya paling bisa, saya paling pintar, saya paling berjasa, saya paling berpengalaman. Udah itu hilang itu aura qoribnya. Karena orang mah tidak pernah tersentuh dengan orang yang ujub. Ini mah contoh aja ya. Bu, jangan bikin emosi Bu ya, jawab ya. Kalau suami ngomong begini, apa jujur ya, jangan langsung soleha. Yang asli dulu ya. Kalau suami berkata begini, sejujurnya apa yang ibu rasakan? Hei istriku, iya, salah gimana? Saya yang membanting-banting tulang. Apa yang salah hadirin? Ini rumah teh jerih payah saya. Ha? Kalian enak di rumah teh bapak. Tah. Nu capek. Kalian makan segala semut yang bapak. Tah. Nu niat. Eta dempul, wedak, bulu ilung palsu segala bapak. Nu mang meuli. Kalian jalan-jalan bapak eta teh ongkos teh. Segala teh saya yang nyiapkan. Bu, kalau suami pamer jasanya, apa yang ibu rasakan?
bahagia atau enek. Nah, jadi sayang atau sebel. Jelas? Jelas? Siapapun yang memamerkan dirinya, takdir Allah enek, Pak. Makanya ibu, kamu ada ibu, Pak. Kami teh enek lah sararea teh. Makanya ke anak tuh paling pantang, ini ibumu nak, ini ibumu. Cek barudak teh, kapan tiba lagi ibu. Kenapa ibu jadi pikun? Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Dalam hati anak-anak teh, siapa suruh? Pantang hadirin, merasa diri paling teh gak boleh. Dalam ilmu komunikasi, pembicaraan terendah itu adalah yang sibuk menyebut saya. Yang paling tinggi mazikrullah, ilmu manfaat, hikmah. Orang yang biasa kalau ngobrol tuh cirinya ngobrolkan peristiwa. Nah, orang yang rendahan itu kalau ngobrol itu yang negatif. Mengeluh, mencela, ngerasulok. Dan orang yang dangkal itu kalau ngobrol saya yang diobrolkan. Hati-hati. Terakhir, sahlin. Nah ini dia nih. Jadi sahl itu mudah. Ini orang yang diharamkan tersentuh api neraka ya. Satu, hayyin, datang dari tauhid, insya Allah selamat. Yang kedua, layin, datang dari rahmatan lil alamin, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama, selamat. Yang ketiga, tawadu, selamat. Dan yang keempat, sahl. Sahl itu gini Bu, jadi teriweh hidup tuh. Dibuat lebih simpel, lebih sederhana, proporsional, tidak didramatisir, tidak dipersulit, tidak dipergawat. Jadi urusan-urusan tuh ngepas selesainya tuh. Ini datang dari sifat adil. I'dilu huwa aqrabul littaqwa. Jadi udahlah dibuat gampang urusan teh. Misalkan ada yang ketut, ya udah selesai. Mau gimana coba, ha? Ngambek. Nggak bisa balik lagi ya kan? Ya tapi bau. Saya kan udah kesedot, ya nggak bisa diburak. Ini serius hadirin, ini teh intelektual, serius. Karena ada yang kentut ngambek ya nggak? Tut, ibu, jangan kentut di mana aja. Udah selesai masalahnya, tuntas, menyebar, sirna, terserap dengan seksama. Harusnya gimana? Tut, innalillah wa alhamdulillah ya Allah. Berarti telinga saya normal, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba keangse, alhamdulillah. Berarti hidung saya masih sensitif, bisa mencium bau karbit di sini. Sudahlah, terus gimana? Tinggal tarik napas pakai mulut. Beres, ya kan? Halo, ini serius hadirin. Betapa banyak di rumah teh, udah sekarang teh suruh di rumah, piring jatuh, berantem, capek. Ibu, bapak, tidak semua urusan gawat, tidak semua urusan genting, benar? Yang genting mah urusan akidah, yang genting mah urusan kebinasaan, yang lain mah cemer-cemen. Apa coba yang gawat di rumah? Apalagi rumah tangga udah lama gitu ya. Abdi main metu hayang, radi metu kampil. Ingat Rasulullah SAW, Siti Aisyah cemburu. Peng, dibanting tak piring, pecah. Yang saya baca sih begitu. Rasul marah? Enggak. Dipungut sambil senyum. Ibumu sedang cemburu. Beres. Di kita gimana coba? Istri banting piring, suami banting istri. Dengan hiji-hijinya remek kan cilaka. Ini serius hadirin. Kemarin Pak, motor oleh santri dipanasin, makanya motor pikahnya jatuh, sampai pecah. Maaf motor pecah. Ingat ceramah sendiri. Tenang. Sekarang siapa yang niat mecahin kaca? Kan nggak ada, benar? Tiap hari dia nggak pernah kita hargai, giliran takdirnya pecah, ya udah selesai. Ayo Bu, Pak, alhamdulillah dengan konsep seperti ini udah lebih rileks. Teu aya nama teh anu gawat-gawat teuing. Kemarin saya ngingetin tentang spanduk, kalau dihina di mana-mana. Tuh ada yang video yang menghina AA, dikirim tuh ke saya.
Kata dia, gimana menurut orang yang menghina ini? Menurut saya mah dia nggak ngomong apa-apa. Ah, masa dilihat nggak videonya? Enggak, naon. Naonan kaliar-liar yang kan bacaan itu menyakitkan kalau dibaca. Betul? Tinggal delete beres. Itu sudah contreng biru 2 tapi dia nggak ngejawab. Ya nggak apa-apa, HP-HP manehna, kuota-kuota manehna, kan orang nulier. Happy. Halo? Apalagi yang sudah senior, gede ambek, kemana Aki? Terus tereh maut ambek-ambek kan tas kartun insaf. Ini ya, halo? Dibuat mudah hidup maneh, nenek mah. Kalau geus wadah ngambek saumur-umur. Tinggal ngahep-hep we. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya mohon hayin, layin, korib, sahal ini menjadi salah satu oleh-oleh orang-orang yang datang ke tempat ini. Tidak hanya terpesona melihat bangunan, tidak hanya terpesona melihat kuda yang insya Allah membesar suatu saat ya. Tapi lebih lagi adalah perubahan hati. Hati yang tenang dan menenangkan, perilaku yang sangat sopan, penuh kasih sayang, rendah hati dan mudah urusan. Insya Allah siapapun yang datang ke sini terinspirasi pulangnya terbebas dari api neraka karena perubahan pribadinya, perubahan hatinya. Terima kasih, mohon maaf Pamiftah hatur nuhun pisan dari foundation ini, sinergi ini ya, Masya Allah orang-orang muda kerasa energinya ya. Dan ini senior kita nih, Alhamdulillah juga membantu Darutoy dan dari keluarga Pak Masudi, Alhamdulillah sama-sama tentara ya, saya walaupun gak keterima, minimal ada cita-cita ya. Pak Sobari, Ustaz, nuhun kesadarannya, ini gurunya istri saya, jangan nanya nu mana, tos tong pipiluan, sahal ya. Sok pipiluan wae. Jangan suudon katanya sahal ya, dimudahkan urusan. Kuma ibu we. Terima kasih hadirin sekalian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.